Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Atau kapankah sebenarnya Allah itu datang? Nah, pertanyaan ini bagi saya sebenarnya menyeratkan pergumulan dalam banyak agama. Pertanyaan mengenai siapa Allah, seperti apa Allah itu sebenarnya, berbentuk atau tidak berbentuk, bagaimanakah Allah itu dalam interaksinya dengan ciptaannya, di mana Allah itu berada sekarang, apakah dia jauh ataukah dia dekat, bagaimana cara mengenalinya secara benar, dan lain-lain. Itu semua pertanyaan yang digumuli oleh agama-agama. Banyak yang meninggalkan pertanyaan itu, dan yang penting Allah itu ada, dan kami beriman kepadanya, ada utusan, ada kitab suci, selesai. Nah, saudara-saudari, sebagai orang Kristiani, saya berani bersaksi bahwa di dalam kekristenan tidak demikian. Pertanyaan yang digumuli oleh kebanyakan agama sebenarnya terjawab di dalam Yesus Kristus. Dia sendiri berkata, "Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Itu artinya Allah itu bukan sekedar sebuah abstraksi iman, Allah itu bukan sekedar imajinasi rohani. Allah itu bukan sekedar simpul terakhir atas untayan yang tak berujung, atau jawaban terakhir atas pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Di dalam kekristenan, Allah adalah Bapa yang dialami di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Singkatnya, Allah adalah Dia yang dialami. Kekristenan hadir sebagai sebuah komunitas beriman yang hidup di atas dasar Yesus Kristus, sebagai Immanuel, sebagai Allah yang beserta kita. Di dalam kekristenan itulah Allah dialami, dan karena dialami, Allah itu kemudian dikenali. Tidak jarang saya berpikir, agama-agama berpotensi mengalami krisis ketuhanan jika pemeluk-pemeluknya tidak sungguh mengalami dan tidak sungguh mengenali Allah yang sebenarnya. Saya tidak sedang mengeksklusifkan kekristenan. Di dalam kekristenan sendiri potensi itu ada. Karenanya hal ini tetap perlu untuk diwartakan. Tidak semua orang yang mengaku diri Kristen itu sungguh-sungguh murid Yesus. Banyak juga yang asal menyebut diri Kristen, dan banyak juga yang asal menyebut diri Kristen Katolik. Tetapi adalah benar bahwa semua agama itu berpotensi mengalami krisis ketuhanan jika tidak memiliki dasar pengalaman dan pengenalan akan Allah, jika tidak memiliki pengajaran yang benar mengenai Allah. Pemeluk-pemeluknya berpotensi mengalami krisis iman, bahkan akhirnya berujung kepada krisis kemanusiaan, jika kerohaniannya dibangun hanya di atas dasar klaim terhadap konsep atau pemikiran-pemikiran mengenai Allah. Konsekuensi yang paling terlihat dari hal ini adalah agama akan membangun pertahanannya bukan dari kekuatan atau bukan dari dasar kerohanian dan spiritualitas, tetapi dari kekuatan-kekuatan lain seperti politik kotor dan kekuatan kekerasan. Saudara-saudari, jika kita mencermati secara baik, sebenarnya Yesus Kristus datang bukan secara khusus untuk membangun sebuah agama baru di luar keyahudian, melainkan untuk mengajak manusia mengalami dan mengenali Allah. Mengapa ini perlu? Sekali lagi, karena krisis iman yang akhirnya bisa menciptakan krisis kemanusiaan, itu sumbernya adalah miskinnya atau bahkan tidak adanya pengalaman dan tidak adanya pengenalan yang benar akan Allah. Yesus memanggil para muridnya untuk mengalami Allah dan mengenali Allah dalam kebersamaan dengannya. Dan dari para murid itulah pewartaan tentang pengalaman akan Allah disampaikan ke seluruh dunia sampai hari ini. Gereja atau kekristenan hadir mewartakan kesaksian akan pengalaman akan Allah yang diwariskan oleh para rasul. Tujuannya satu, agar semakin banyak orang mengalami dan mengenali Allah yang benar. Dengan begitu, orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang mengaku beriman, tidak akan saling menyumbangkan krisis kemanusiaan di muka bumi ini. Saudara-saudari, saya menutup tayangan ini dengan menitip dua pesan.
Yang pertama, untuk kita yang Kristiani, untuk kita yang Katolik, ketika kita mengenali Yesus Kristus, maka kita memiliki pekerjaan atau tugas untuk mencegah, bahkan menghentikan krisis kemanusiaan mulai dari tempat di mana kita berada. Dan hal itu menugaskan kita untuk tidak berhenti, untuk tetap setia menghidupi iman kita. Dalam kadar besar atau kecil, kita dipanggil untuk memberi kesaksian, baik kepada sesama kita yang seiman maupun yang berbeda keyakinan dengan kita, kepada dunia mengenai pengalaman dan pengenalan kita yang sejati akan Allah. Yang kedua, untuk semua komunitas beragama. Komunitas beragama, apapun agamanya, yang membangun pertahanan dengan menggunakan kekuatan kekerasan, kekuatan politik kotor, harus mengevaluasi diri, harus mengevaluasi pengajaran, sebab itu indikasi yang paling jelas bahwa komunitas beragama tersebut sedang mengalami krisis ketuhanan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.